Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Kau terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini, bahkan sampai tahun ini, kami masih diizinkan oleh Tuhan masuk minggu Advent yang keempat dan nanti akan merayakan Natal. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ini, ajar kami Tuhan untuk kami tidak menyia-nyiakannya. Dan terus boleh memberikan hati kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Terlebih lagi kalau pada pagi hari ini, kembali Tuhan akan berbicara kepada setiap kami. Tuhan tolong teduhkan kami. Dan bila Tuhan boleh berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada setiap kami Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, dari rumah-Mu Tuhan. Kami bukan lagi menjadi pribadi yang sama. Tapi kami menjadi pribadi yang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami. Baik kami yang hadir di tempat ini secara onsite. Ada beberapa saudara-saudara kami yang melihat secara online. Tuhan berkati Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, hamba mohon agar Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Dan juga hamba-Mu ini, Engkau yang kira boleh mengurapi dan memberkati. Sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan apa yang Kau kehendaki. Sehingga pelayanan pada pagi hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Wah, ini karena hujan jadi agak gitu ya. Selamat pagi. Ya, saya berharap banjir di depan sedikit itu tidak mengurangi sukacita kita untuk boleh beribadah. Walaupun tadi ada yang bilang parkir mobil susah ya, di depan sana nyebrangnya harus melewati sungai. Ya. Oke, tapi biar sekali lagi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayat 1 sampai 6. Tadi setelah ibadah satu ada yang bilang, Pak, Bapak salah bacanya. Gak ada ayat 23. Ternyata beliau pakai Alkitab bahasa Mandarin. Jadi memang mulainya 9 ayat 1 gitu ya. Alkitab bahasa Inggris juga gitu, mulainya 9 ayat 1. Cuman saya bilang, saya kan pakai LAI. LAI itu mulai 823. Ya, jadi yang di sini pakai Alkitab bahasa Inggris, jangan kaget ya. Dia bilang, wah salah nih Pak Ferdinand salah. Enggak, benar gitu ya. Memang pengaturannya saja ya. Mari saya ajak kita membuka bagian firman Tuhan kita. Saya sudah tulis di sini, kita akan baca bergantian ya. Saya ayat 23, lalu Bapak Ibu Saudara ayat yang pasal 9 ayat pertama, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Namun tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, di kemudian hari akan memegahkan jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Ya, tadi kelewati saya. Oke, sebab setiap tentara sepatutnya berdarah, setiap jubah yang berumpan darah akan menjadi umpan api. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian jawab bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang baca, merenungkan serta melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertengahan Desember kemarin atau boleh dibilang minggu lalu, tanggal 15 Desember ada sebuah tragedi yang terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan. Di mana diketemukan di dalam rumah yang terkunci satu keluarga yang ditemukan tewas ya dengan dugaan kasus bunuh diri.
Dan dugaannya atau menurut beberapa saksi itu dikarenakan karena keluarga ini terlibat pinjaman online yang cukup besar. Sehingga akhirnya mereka mengambil keputusan untuk bunuh diri. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat statistik atau informasi dari Kriminal Nasional Polri, tingkat bunuh diri terutama di Indonesia tahun 2023 sampai 2024 ini mengalami kenaikan. Ya. Sepanjang tahun 2023 saja situ dikatakan ada 1.226 orang yang akhirnya mengambil tindakan untuk bunuh diri. Atau kalau dipresentasikan lebih kurang 3 orang per hari melakukan tindakan bunuh diri sepanjang tahun 2023. Sampai di tahun 2024 di Agustus kemarin sudah ada 852 orang. Kembali lagi kalau dipresentasikan ada lebih kurang 4 orang mengambil tindakan bunuh diri. Dan alasan terbesarnya semua ketika saya baca bagian ini semua karena alasan ekonomi. Ya, terutama pinjol yang menjerat dan membuat orang susah sehingga dia mengambil keputusan saya lebih baik bunuh diri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selain tingkat bunuh diri, hal lain yang seringkali menjadi bahan pembicaraan, mungkin di antara kita juga atau orang-orang pada umumnya sekarang adalah mengenai kesehatan mental. Sebuah riset yang dilakukan di beberapa SMA di Jakarta mengatakan 34% pelajar di SMA di Jakarta itu terindikasi bermasalah kesehatan jiwanya. Jadi mereka mengalami masalah kesehatan mental. Ini SMA di Jakarta, saya nggak tahu SMA di Bali, gitu ya. Tapi masalah-masalah apa sih? Di situ dikatakan ada masalah sosial, masalah dengan teman-teman, sehingga seringkali ada terjadi bully atau tindakan-tindakan yang jahat kepada teman-teman sekolahnya. Lalu ada juga gangguan emosional, lalu ada gangguan yang hiperaktif dan juga gangguan perilaku. Itu SMA, gitu ya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari semua gambaran ini kita bisa melihat bahwa betapa suramnya keadaan yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi sekarang itu bukan kondisi yang baik-baik saja. Gitu ya. Betapa gelapnya kondisi dunia di sekitar kita. Sehingga seiring dengan kesadaran bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja. Atau ada di dalam kondisi redup, kondisi muram, tidak cerah. Bahkan untuk masuk tahun ke depan mungkin ada sebuah ketakutan. Sehingga seringkali muncul pertanyaan. Apakah sukacita itu benar ada dan dapat hadir di tengah-tengah kehidupan manusia yang semakin suram? Apakah sukacita itu bisa hadir untuk menggantikan suramnya situasi kondisi yang ada di dunia pada saat ini? Nah, Alkitab yang tadi kita baca dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan 9 ayat 1 sampai 6 menggambarkan kondisi bangsa Yehuda yang juga ada di dalam kesuraman dan kepiluan. Yehuda mengalami ketakutan karena ada ancaman dari kerajaan Aram dan kerajaan Israel. Dan pada saat itu Raja Yehuda, Ahaz, mengambil keputusan yang salah. Dia meminta tolong kepada Asyur untuk menjadi backup, untuk menjadi backing melawan Aram dan juga Israel. Tetapi pada akhirnya Asyur bukan menjadi penolong, tapi Asyur menjadi perongrong daripada kerajaan Yehuda pada saat itu. Sehingga tepatlah dikatakan bahwa Yehuda adalah bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Yesaya menggunakan kiasan kegelapan ini untuk menggambarkan ketakutan orang pada saat itu dan juga cara untuk menggambarkan penghukuman atau penghakiman Allah kepada mereka, bangsa yang tidak mau berserah kepada Tuhan. Seluruh kalimat kegelapan yang dipakai oleh Yesaya betul-betul menyatakan itulah kegelapan yang paling dasar pada saat itu. Bangsa Yehuda pada saat itu berada di dalam kondisi kesesakan, penderitaan yang menyesakkan, penuh dengan segala kekhawatiran. Kesuraman menghimpit mereka
Sehingga mereka merasa mereka dibuang di dalam kegelapan yang paling pekat pada saat itu. Yesaya menggunakan kata demi kata menggambarkan seluruh sisi kegelapan tersebut. Namun saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kesuraman itu tidak berlangsung lama. Di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan mengirimkan berita penghiburan yang memberikan sukacita. Gak berlangsung selamanya kok. Tuhan memberikan berita sukacita. Dan ketika Tuhan menyatakan karyanya, kuasanya bagi umatnya, maka ada sebuah perubahan yang terjadi. Bangsa yang tadinya berjalan di dalam kegelapan, ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan berkarya, maka bangsa itu berjalan di dalam terang. Bangsa yang tadinya penuh dengan kesesakan, tangisan, kesedihan, ketika Tuhan berkarya, maka ada sebuah seruan sukacita. Bangsa yang tadinya melihat situasi yang mengerikan, situasi yang brutal, ketika Tuhan berkarya, ada damai sejahtera. Kembali lagi, ketika Tuhan berkarya, Tuhan mengajak, lihat kepada saya. Kamu tadi gelap, ketika saya berkarya kamu ada di dalam terang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah berinisiatif untuk boleh memulihkan hubungan dengan umat yang selalu meninggalkan dirinya dan enggan untuk menerima konsekuensi dari perbuatan jahat mereka. Allah yang tadinya menghinakan mereka, pada saat itu akhirnya mengangkat mereka. Mereka yang berjalan dalam kegelapan tidak lagi berjalan di dalam gelap, tapi berjalan di dalam terang. Allah mengubah hidup umatnya. Allah menyatakan terang kepada umatnya. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya dalam bayang-bayang kegelapan. Allah kembali mau berjalan bersama-sama dengan umat yang kembali mengikuti apa yang Dia kehendaki untuk umatnya lakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah berkarya di dalam kehidupan umatnya. Bahkan lebih jauh lagi, ketika Allah berkarya, menyatakan kuasa dan karyanya dalam kehidupannya, perubahan itu terjadi. Yang tadinya ada tekanan, gak ada pengharapan, seakan-akan semua itu tertutup jalannya. Ketika Allah berkarya, ada kelegaan. Karena menyatakan ada keselamatan di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, frase kalau kita baca tadi frase di ayat yang ketiga. Gitu ya, di situ dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan ganda di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan pada hari kekalahan Midian. Ini mengingatkan akan peristiwa di Hakim-Hakim pasal yang ke-7 di mana Gideon akan berperang bersama 300 orang melawan bangsa Midian yang jumlahnya sangat besar. Memang berapa sih jumlah bangsa Midian yang akan menjadi lawan daripada Gideon? Firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 6 sampai 12 mengatakan, orang Midian pada saat itu yang menjadi lawan Gideon itu dikatakan seperti belalang banyaknya, unta dan kudanya seperti butiran pasir di laut. Ini adalah peperangan yang gak seimbang. 300 orang melawan jumlah yang tidak terhitung. Ini perbandingan yang gak seimbang. Ini peperangan yang tidak sebanding. No hope, gak ada harapan. Tiada harapan untuk menang dalam situasi yang ada. Mungkin pada saat itu Gideon berkata lebih baik nyerah saja. Akan tetapi Alkitab menegaskan, Alkitab menyatakan bahwa Gideon memenangkan peperangan bukan dengan kekuatan dirinya sendiri. Bahkan Alkitab mengatakan Gideon memenangkan peperangan tanpa harus berperang. Allah yang bertindak dengan tangannya memerangi seluruh musuh Gideon yang tidak terhitung itu. Allah tahu ketakutan yang dia rasakan dan dialami oleh umatnya pada saat itu. Oleh karena itu di bagian nats berikutnya Yesaya mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Pribadi yang diberikan kepada umatnya ini adalah pribadi
yang benar-benar tidak biasa. Tapi pribadi yang luar biasa. Karena melalui dirinya, setiap umat Allah yang mengalami kesulitan, mengalami ketidakpastian, dapat menemukan sumber penghiburan dan kepastian. Tangannya yang kuat akan menolong umatnya yang tidak berdaya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu apa sih relevansi daripada bagian firman Tuhan yang kita baca? Dan tadi kita melihat konteksnya, apa relevansinya? Mungkin pada saat ini saya dan saudara sering terperangkap oleh tekanan ekonomi, masalah keluarga, kesepian, keputusasaan, dan bahkan mungkin kebiasaan hidup di dalam dosa. Dengan kata lain, hidup yang kita jalani terus ada di dalam kegelapan tanpa arah. Bahkan sudah masuk akhir tahun 2024 ini, kita mungkin masuk, Tuhan kemana ini saya Tuhan? Seakan-akan semua depan itu gelap Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hidup yang tanpa arah hanya dapat menemukan kejelasan. Atau dapat terlepas daripada kegelapan itu sendiri. Ketika jalan hidup kita diarahkan kembali kepada Allah. Karena hanya di dalam Dia ada pemulihan. Hanya di dalam Dia ada sukacita itu. Pemulihan dan sukacita itu dapat hadir serta dirasakan ketika kita kembali kepada Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang bagaimana caranya saya dan saudara dapat mengarahkan kembali jalan hidup kita kembali kepada jalannya? Yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini adalah mari sadarilah bahwa hanya di dalam Dia ada perubahan. Hanya di dalam Dia ada perubahan. Kegelapan apa yang sedang menutupi kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku umat Tuhan pada saat ini? Bukankah kita sering lebih mengandalkan diri sendiri? Kemampuan kita atau keinginan kita? Atau kita seringkali mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan Yesus untuk kita jalani di dalam kehidupan kita? Bukankah ketika saya dan saudara melakukan hal itu, kita sama dengan orang Israel? Yang bukan minta tolong kepada Tuhan, tapi minta tolong kepada Asyur karena merasa bahwa, oh bangsa Asyur akan menolong saya. Bangsa Asyur akan membackup saya. Bangsa Asyur adalah backingan saya untuk boleh menghadapi bangsa-bangsa lain yang akan menyerang saya. Sama kan? Dia minta tolong kepada Asyur, kita minta tolong kepada diri kita atau hal-hal lain yang ada di luar kita. Saudara-saudaraku, waktu pandemi COVID terjadi, bukankah ada kalanya kita juga mengandalkan diri kita? Dan ketika pandemi COVID itu betul-betul menghantam kita, baru kita sadar ternyata apa yang kita pikirkan bisa kita andalkan tidak bisa. Semua hancur. Semua berantakan. Jangan sampai kita kembali mengandalkan kekayaan bahkan. Atau diri kita sendiri. Atau bantuan lain bahkan. Seperti pinjol. Atau malah kita terlibat judi online. Kita mengandalkan semuanya itu kita berharap. Kalau saya melakukan ini saya bisa keluar. Atau mungkin ada di antara kita yang mengandalkan backingan. Karena kita punya relasi dengan aparat. Dengan orang-orang yang punya jabatan. Punya pangkat. Kita merasa, wah kalau saya andalkan dia beres pasti masalah. No. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau itu yang masih kita lakukan, kita perlu bertobat. Selama itu kita lakukan, maka kita akan terus hidup di dalam kegelapan. Sukacita itu tidak akan pernah datang. Mari sadarilah untuk kita kembali kepada Dia. Karena perubahan itu hanya terjadi di dalam Dia. Kalau kita terus melakukan hal itu, bukankah kita sama dengan orang di luar sana? Kita bukan menerima kelepasan, tapi kita akan justru menerima penghukuman yang sama dengan mereka orang-orang di luar sana. Pada saat ini saya ingin mengatakan, perubahan hidup itu hanya bisa terjadi ketika saya dan saudara sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita belum menerima,
saat sekarang. Selama kita tidak menerima Tuhan Yesus, tidak akan ada perubahan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengatakan, Kristus itulah kunci perubahan hidup saya dan saudara. Kristus adalah titik kunci perubahan hidup saya dan saudara. Selama kita belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan terus terkungkung di dalam kegelapan. Kita akan terus terkungkung di dalam kesuraman. Dan tidak akan pernah dapat merasakan sukacita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di dalam kebaktian doa, saya pernah membahas kata Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dan kata ini seringkali kita ungkapkan ketika masa Desember atau Natal gitu ya. Immanuel, Allah beserta kita. Tapi sadarkah kita, kata Immanuel ini bukan sekedar kata. Bukan hanya sekedar sebuah frase bahwa ya Allah beserta kita. Kita harus sadar ketika kita mengucapkan kata Immanuel, Allah beserta kita. Berarti Allah mau kita meninggalkan dosa dan jalan sama Dia. Sebuah hal yang lucu ketika kita berkata Allah beserta saya, tapi kita terus hidup di dalam kegelapan. Sebuah hal yang ironi kalau kita berkata Allah beserta saya, Immanuel. Tapi kita tidak mau berubah. Kita tidak mau meninggalkan dosa. Kita mau terus hidup di dalam dosa. Di momen Advent ini, mari ketika kita berkata Immanuel, Allah beserta saya, berarti sadar saya harus tinggalkan hidup dalam dosa. Saya tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena saya mau jalan bersama-sama dengan Tuhan saya. Itu Immanuel. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita meninggalkan semua hal kegelapan. Dan membiarkan terang Tuhan itu sendiri. Memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga hidup yang kita jalani penuh dengan sukacita. Ingat, Kristus menjadi titik kunci perubahan hidup saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang kedua yang saya ingin bagikan pada saat ini. Maka yakinlah bahwa bersama Tuhan, bersama Dia, kita mampu menghadapi berbagai tantangan. Situasi kondisi di luar pastinya bisa mempengaruhi batin dan hati kita. Sehingga seringkali kita menjadi tertekan. Kita menjadi stres. Kita merasa bahwa aduh kok susah sekali hidup ini. Ada sebuah percakapan di sebuah grup WA gitu ya. Jadi ada orang yang berkata bahwa ya ini dia posting gitu ya. Harga beberapa barang pada bulan Desember ini naik ya. Jadi harganya tuh gak sama. Lalu ada temennya yang balas, loh kan September kemarin barangnya baru naik. Belum ada 6 bulan ini kok udah naik lagi gitu ya. Berarti nilai rupiah kita ini kayaknya makin melemah ya. Kok barang-barang makin mahal. Mungkin ada di antara kita juga yang tidak jauh percakapannya dengan dua orang ini. Gitu ya, yang merasa bahwa waduh apalagi para pebisnis yang masuk level mewah ini 2025 menjadi masa yang berat. Ada PPN tambahan. Ya, PPN yang naik. Yang tadinya di demo katanya nggak bakal jadi, ternyata Januari kalau nggak salah Januari tanggal 5 ya sudah ditetapkan PPN yang naik itu tetap diberlakukan. Sehingga para pengusaha ini mulai ketar-ketir ini katanya. Gitu ya. Membuat mereka merasa takut. Gitu ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Atau hal-hal lain yang terjadi. Di mana kita mungkin menerima kabar tentang kondisi kesehatan keluarga. Atau bahkan kondisi kesehatan kita yang juga menurun. Atau banyak hal yang bisa mempengaruhi batin dan hati kita. Dan membuat hidup kita itu dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Tapi mari saya mengajak kita melihat bahwa
Juru selamat yang datang itu. Di situ dikatakan. Dia adalah penasehat yang ajaib. Wonderful Counselor. Itu di dalam terjemahan bahasa Inggris. Saudara-saudaraku, kita bersyukur kita punya Tuhan yang mau menjadi konselor buat kita. Dan Tuhan Yesus itu lebih daripada seorang konselor manapun juga. Dan setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakinlah kalau kita punya seorang konselor yang ajaib. Sebelum kita datang ke konselor yang sehebat apapun di dunia ini, datang dulu ke konselor yang luar biasa ini, yaitu Tuhan Yesus. Di sini bukan hanya sekedar doa, tapi juga baca firman Tuhan. Dan membiarkan dia terus boleh memimpin kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus itu, dia bukan hanya menjadi penasehat, tapi dia bisa merasakan apa yang saya dan saudara alami dan rasakan. Tuhan Yesus bisa tahu itu, karena dia pernah jadi manusia. Jadi mari datang kepada dia. Kita dapat mengandalkan dia dalam setiap kondisi yang sepertinya menekan. Kondisi yang buat kita, udah Tuhan saya gak sanggup, Tuhan saya mau menyerah Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarkan dia memberi kelegaan kepada kita. Karena firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini undangan loh. Dia buka tangan dia lebar-lebar. Datang kepadaku. Seberat apapun hidupmu. Seberat apapun berat bebanmu. Datang. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang setiap kita. Konselor yang ajaib ini mengundang kita. Dan dia setiap saat ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Mau gak kita datang kepada dia? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap kita dapat menceritakan apa yang kita rasakan dan alami kepada Tuhan Yesus. Karena sekali lagi, firman-Nya memberikan nasihat, firman-Nya memberikan kekuatan, firman-Nya memberikan penghiburan. Dan yang pasti dia bisa merasakan apa yang saudara dan saya rasakan dan alami. Dia Tuhan yang peduli. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh sanggup membawa kita melewati berbagai macam pergumulan di dalam hidup kita. Karena dia gak pernah tinggalin kita, jujur. Dia gak pernah tinggalin kita. Percaya gak kita? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita masuk masa Advent, dan sekarang kita sudah masuk masa Advent yang kedua, penyalaan lilin itu bukan hanya sekedar ritual sebenarnya. Tapi setiap minggu itu ada maknanya. Ketika lilin keempat ini dinyalakan, menurut tradisi gereja, lilin keempat ini menyimbolkan lilin damai. Ya. Lilin keempat ini adalah lilin damai. Sekarang yang saya ingin tanya, adakah damai itu di dalam hati saya dan saudara saat ini? Atau masih kita dipenuhi kesuraman? Gak damai. Banyak hal yang akhirnya menghimpit kita. Ada beban dosa yang kita gak mau tinggalkan, kita masih pegang terus. Kita gak mau lepaskan karena kita merasa sayang kalau saya lepas dosa ini, sayang. Kan gak ada orang yang tahu juga. Kita masih hidup terus di dalam dosa. Kita masih hidup terus di dalam iri hati. Kita masih hidup terus di dalam kebencian. Kita masih hidup terus di dalam dendam. Kita masih hidup terus di dalam hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan kita pegang itu terus. Sehingga gak ada damai. Kita mungkin depannya kelihatan baik. Tapi di sini damai itu gak ada. Mungkin juga ada pergumulan-pergumulan yang menghimpit hidup kita. Firman Tuhan pada hari ini ingin mengatakan bahwa Tuhan bisa mengganti kesuraman itu dengan sukacita. Tapi pada saat ini saya menantang saudara-saudara. Mau gak kita menerima dan mengizinkan Tuhan Yesus menguasai dan mengubah hidup saya dan saudara?
Mau gak kita buka hati kita dan berkata, Tuhan ini saya, ubah saya Tuhan. Saya ingin menggantikan kesuraman di dalam hidup saya dengan sukacita yang ada di dalam Tuhan. Saya ingin agar kesuraman itu terhalau Tuhan dan digantikan dengan sukacita. Tuhan tolong saya. Mari kita berkata seperti lagu tadi. Jadikan hati kita tuh palungan. Tempat di mana Tuhan lahir. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita tuh berubah. Karena seperti lagu tadi, Natal tidak akan pernah berarti tanpa hadirnya kasih Kristus di dalam hidup saya dan saudara. Natal hanya sekedar Natal. Tanpa ada perubahan ketika kita masih menutup hati kita. Dan tidak membiarkan terbuka untuk Kristus itu lahir dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari di momen Advent ini, memasuki Natal nanti. Mari sekali lagi kita berkata, Tuhan tolong saya. Tolong saya Tuhan. Saya ingin menghalau kesuraman itu dan mengganti dengan sukacita yang nyata di dalam kehidupan saya Tuhan. Sehingga hidup saya betul-betul menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang betul-betul membuat Tuhan senang sama saya. Dan membuat saya juga tenang menjalani kehidupan ke depan. Sehingga apapun tantangan yang ada di depan. Kita bukan menjadi pribadi yang pesimis dan apatis. Tapi ketika terang Tuhan itu ada hari dalam kehidupan kita. Kita membiarkan dia menguasai hidup kita, mengubah hidup kita. Kita boleh menghadapi ke depan apapun dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh terus menuntun kita. Dan berkata, Tuhan, datanglah. Terang hidupku. Dan aku membuka hatiku untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan pemimpin hidupku. Mari kita mengambil waktu teduh. Mari kita berdoa secara pribadi. Dan di dalam doa kita secara pribadi, kita boleh berkata, Tuhan ini aku. Kalau saat ini aku belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan ini aku Tuhan. Aku hadir Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan jamah aku Tuhan. Dan aku mau menerima Engkau. Aku mau membiarkan Engkau mengubah hidupku. Agar aku bisa menghalau kesuraman dan mendatangkan sukacita di dalam kehidupanku. Mari kita mengambil waktu untuk boleh berdoa secara pribadi. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu.
lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi kita naikkan bagian ini. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Tuhan, biarlah ini boleh menjadi sebuah komitmen buat setiap kami, Tuhan. Biarkan kami boleh mengizinkan Kau hadir di dalam kehidupan kami. Mengubah hidup kami, Tuhan. Menjadi penguasa hidup kami sepenuhnya, Tuhan. Sehingga hidup kami yang tadinya penuh dengan kesuraman, penuh dengan kegelapan, ketika Kau boleh sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kami, kami boleh merasakan sukacita itu sendiri. Bukan sukacita yang diberikan oleh dunia, tapi sukacita ilahi yang nyata dari surga sana. Apapun kondisi dunia, apapun kondisi sekitar kami tetap boleh merasakan sukacita karena kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, penasehat yang ajaib itu, yang senantiasa memberikan jalan keluar, yang senantiasa memberikan kekuatan, yang senantiasa memberikan penghiburan, dan bahkan bisa merasakan apa yang kami rasakan dan alami. Tuhan, tolong kami Tuhan, karena kami rindu untuk hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kau saja. Tuhan, meteraikan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh Tuhan, sehingga ketika kami menapak hari ke depan, kami boleh menapak bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.